Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Has, santri-santri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa terus berbagi dan kita masih bisa menambah ilmu bareng-bareng, insyaallah ya. Mudah-mudahan hari ini obrolan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini ya, menambah semangat kita dalam beribadah ya. Terlebih saat ini kita masih ada di dalam bulan suci Ramadan. Kita masuk di hari yang ke-9 insyaallah. Mudah-mudahan hari ini puasa kita bisa lebih baik dari hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah anak-anak kami ini sudah hafal nih hadisnya, dan sering insyaallah kami sampaikan ketika kita di masjid ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjidah falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Hafal ya hadisnya? Apa lupa? Lupa. Ya. Idza dakhala ahadukum al-masjidah falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Yang artinya idza dakhala ahadukum al-masjidah, jika di antara kalian masuk masjid, jika di antara kita ini masuk masjid, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Maka duduklah kalian maka salatlah kalian sebelum duduk, yaitu salat tahiyatul masjid. Nah, ini. Jadi idza dakhala ahadukum al-masjidah. Jika kalian masuk masjid, jika di antara kita ini masuk masjid, masjid mana saja pokoknya, kapan saja pokoknya kita masuk masjid, falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa, maka salatlah 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Ya, itu. Jadi salat tahiyatul masjid itu adanya di masjid ya. Jadi kalau kita pengen salat tahiyatul masjid, ya ayo kita datang ke kita ke masjid, dan gitu ya. Nah, ini anak-anakku, ini adalah salah satu penghormatan kita terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi anak-anakku, ketika kita di rumah nantinya, anak-anak ketika liburan ya kan, sebelum sebelum kalian rebahan, mari kita bareng-bareng memperdalam hadis ini, mengkaji hadis ini, bukan hanya sekedar hafal saja hadis ini, tapi bagaimana ketika nanti kita dapat ilmunya ya, ketika tahu artinya hadis ini, karena ini adalah ajaran dari baginda Rasulullah ya. Ayo kita jalankan ketika nanti anak-anakku di rumah berangkat ke masjid, sebelum duduk ya, ketika masuk masjid ini kan kita baca doa dulu. Ini mau masuk masjid, baca doa dengan langkah kaki kanan dulu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kaki kanan masuk ya kan. Kita doa dulu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku ya. Kita minta dibukakan oleh Allah pintu-pintu rahmat. Kemudian kita masuk masjid dengan langkah kaki kanan terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung mengambil posisi sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, insya Allah dengan seperti itu, kalau kita membiasakan seperti itu, insya Allah di masjid anak-anakku tidak akan ramai, tidak akan ribut ya kan. Nah, ibaratnya bisa menjaga ketenangan masjid. Karena apa? Pertama, kita sudah melaluinya dengan berdoa dulu sebelum masuk masjid ya. Setelah berdoa, kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Kita sholat, di situ kita berzikir. Setelah sholat kita berzikir, kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Karena diantaranya bainal adzan wal iqamah, doanya itu adalah mustajabah. Doa antara adzan dan iqamah itu terkabulkan atau mustajabah ya. Sekali lagi, ini di bulan Ramadan, dan doanya orang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah kita sholat tahiyatul masjid, kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa kepada Allah, karena kita sudah minta tadi sebelumnya, kita sudah minta supaya Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya.
supaya pintu-pintu rahmat Allah itu terbuka semuanya dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari ya kita satu hadis ini ya, walaupun kadang kita menyepelekan salat tahiyatul masjid, tapi ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah ya. Jadi mari jangan sampai kita tidak mendapati ilmu ini. Artinya apa? Kita sudah tahu bahwasanya Rasul mengajarin kita nih ya, ayo masuk masjid sholat dulu 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau setelah duduk nggak boleh, karena di hadisnya qabla ayat jalisa, sebelum duduk. Jadi kalau sudah duduk mau sholat tahiyatul masjid lain lagi, itu tuh bukan sholat tahiyatul masjid namanya. Ya mungkin itu bisa kita laksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu qabliyah ba'diyah. Tapi yang hadis ini spesifik arahnya yaitu mengarah kepada sholat tahiyatul masjid, yaitu masuk masjid sebelum duduk kita sholat 2 rakaat sebelum duduk ya, sholat tahiyatul masjid. Subhanallah ya, mari ini adalah ajaran Rasulullah, dan insya Allah di balik itu pasti ada hikmahnya, dan di balik sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah insya Allah ada hikmah yang besar ya. Mari kita jalankan dan mari kita praktekkan hadis ini ya. Ketika anak-anakku nanti di rumah nih ya mau ke masjid, nah sholat tahiyatul masjid insya Allah ringan untuk dilaksanakan itu ya. Jangan sampai kita enggak pernah merasakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kenapa kita apalagi di saat-saat sholat fardu misalnya, kalau kita pengen sholat tahiyatul masjid, kita pasti ingin lebih awal datang ke masjid. Karena apa? Kita nggak mau ketinggalan sholat sunat tahiyatul masjid, kita juga tidak ingin ketinggalan sholat rawatibnya, sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya kita nggak, sholat sunnah qobliyahnya kita nggak ingin ketinggalan. Makanya kita ingin berangkat lebih awal gitu. Kalau kita berangkatnya sudah imam takbiratul ihram, kita tidak merasakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kita sudah tidak bisa merasakan sholat rawatibnya, sholat sunnah qobliyahnya. Gimana menurut anak-anakku ini? Ada yang mau ditanyakan kita tentang hadis ini atau gimana? Saya aja tadi. Gimana Kak Brili? Gimana caranya biar kita itu istiqomah melakukan sunnah ini, Tat? Oke ya. Istiqomah, ngomong-ngomong masalah istiqomah itu adalah terus menerus ya Naya. Memang ini adalah sebuah amalan yang lumayan berat untuk mempertahankan yang namanya beristiqomah, tapi kita harus berusaha. Karena apa? Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya ini amalan istiqomah itu adalah amalan yang paling disukai, atau adalah amalan yang disenangi oleh Allah, ya disukai oleh Allah walaupun amalan itu sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qillah. Nah, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus dijalankan, artinya tidak pernah putus, terus dijalankan. Misalnya Aprilia ini pingin istiqomah sholat tahiyatul masjid, sudah niatkan bismillah. Jadi di mana saja ketika masuk masjid membiasakan diri, memaksakan dirinya untuk sholat tahiyatul masjid, menjaga itu. Tapi kalau itu sudah istiqomah, insya Allah sudah menjadi sebuah kebiasaan, insya Allah ringan. Karena apa? Sudah menjadi ahabul a'mal, amalan yang paling disukai, ahabbu ya, paling disukai, paling disenangi oleh Allah, yaitu amalan yang terus menerus kita jalankan. Jadi mari kita masing-masing ini berusaha untuk minimal kita punya satu amalan yang istiqomah. Nah, walaupun itu sedikit, walaupun amalan itu kecil bagi kita, tapi kalau itu istiqomah, insya Allah kita nanti akan punya amalan-amalan istiqomah yang lainnya. Berawal dari satu yang kita miliki, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memiliki amalan istiqomah yang lainnya. Jadi kita harus yakin bahwa saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid, berusaha bismillah lah, saya mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika saya mau masuk masjid. Ya seperti itu, bismillah. Niatkan. Ya memang lumayan berat, tapi harus diniatkan. Karena apa? Karena kita ingin memiliki amalan yang paling disukai. Ya, tapi kalau tidak istiqomah itu amalan baik saja, amalan yang baik saja, bukan amalan yang paling disukai. Tapi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qillah. Nah, jelas ya hadisnya ya? Jelas. Gimana Prilly? Kok Prilia? Iya. Hah? Sudah jelas ya? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya.
bincang-bincang ringan kita ya di baginda Rasulullah. Jangan sampai lupa ya hadisnya, yaitu tentang apa nak? Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana diri kita membiasakan diri untuk sholat tahiyatul masjid setiap kita masuk masjid dan dilaksanakan sebelum duduk. Oke, terima kasih buat sahabat Al-Has ya, bincang-bincang ringan kita, ngobrol ringan kita dengan santri-santri kami ini ya, yang hebat-hebat, yang luar biasa ini ya, insya Allah ya, yang sebentar lagi anak-anak kami ini akan menghadapi liburan ya, insya Allah nanti di akhir bulan ini ya, insya Allah sabar dulu ya, cari bekal dulu ya buat liburan, selama liburan di rumah nanti insya Allah ya. Insya Allah semangat kita tetap di pondok ya, puasa di pondok. Oke, alhamdulillah ya, jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.